semuanya, kembali lagi dengan saya Rene Gina. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai iterasi di dalam JavaScript. Jadi langsung saja dibuka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini terlihat bahwa sebelumnya saya sudah membuat file yang bernama pertemuan 5 iterasi yang berekstensi JS. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam topiknya yaitu iterasi. Apa sih itu iterasi? Jadi, iterasi itu adalah suatu pengulangan instruksi ataupun perintah yang sama secara terus-menerus di dalam bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mempersingkat kode program. Dalam iterasi, sebuah blok kode program akan diulang secara terus-menerus sampai kondisi yang kita tentukan itu terpenuhi. Iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan struktur loop, seperti loop for, loop while, dan do while. Namun pada video kali ini, kita akan berfokus pada loop for dan loop while. Jadi sebelum masuk ke dalam looping itu sendiri, kita mengingat dulu nih mengenai variabel yang telah dibahas pada video sebelumnya. Jadi untuk mendeklarasikan atau membuat variabel, kita akan menggunakan perintah let. Di sini mengingat kita akan menggunakan perintah let. Let kita buat variabel name-nya usia sama dengan 23 tahun, lalu kita tampilkan. Nah, di sini sudah tersedia dari variabel yang kita buat. Nah, di sini kita ingin membuat bahwa variabel ini menambahkan nilai ke dalam dirinya sendiri. Jadi bisa kita buat i sama dengan tambah sama dengan 3. Di sini bisa kita run. Nah, di sini konsol akan mencetak 23 dan 26. Yang dimana ketika kita menambahkan variabel, maka akan menambahkan 23 ditambah 3 sama dengan 26. Di sini kita menggunakan suatu shorthand ataupun penulisan singkat yang telah kita pelajari pada materi yang lalu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam iterasi, namun kita akan buat terlebih dahulu pengulangan tanpa iterasi. Jika kita di sini, jika kita ingin menampilkan suatu jumlah, kita buat let variabelnya amount sama dengan 1. Lalu kita di sini kita sudah membuat variabel dengan nilai 1 dan kita membuat suatu variabel ini menambahkan nilai ke dalam dirinya sendiri. Lalu di sini kita ingin membuat kita ingin menampilkan jumlah ini dari 1 sampai 100. Maka di sini kita harus mengulang kode yang ini sebanyak 100 kali. Maka jika kita melakukan hal ini, maka itu akan sangat membosankan dan memakan waktu yang lama. Bagaimana jika kita ingin menampilkan nilai ataupun uh, kode lebih dari 100, maka itu akan memakan waktu yang lama. Maka disinilah konsep dari iterasi itu digunakan. Jadi di sini kita dapat menggunakan looping file. Bisa kita contohkan. Ini kita komentarin dulu agar variabelnya tidak duplikat. Menggunakan while lebih kecil sama dengan kita buat lebih kecil sama dengan 150.
Lalu kita tampilkan dia, lalu kita buat penambahan nilainya. 4 plus sama dengan 1. Nah, ketika kita run, maka konsol akan menampilkan angka 1 sampai dengan 150 sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan. Di sini dapat kita lihat, untuk yang pertama ini merupakan inisiasi ataupun deklarasi variabel. Lalu yang ini merupakan kondisi yang harus dipenuhi oleh si while ini. Lalu di sini adalah suatu ekspresi peningkatan variabel yang dimana setiap kali loop dieksekusi, maka amount ini akan bertambah. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mencetak suatu kata ataupun kalimat menggunakan while lagi. Di sini kita buat let, kita misalnya membuat variabel name-nya x sama dengan 1. Kita buat while, kita buat kondisinya jika x kurang dari atau sama dengan 10. Lalu kita penambahan nilai variabelnya x plus plus. Nah, di sini setelah kita run, maka si konsol ini akan menampilkan belajar iterasi sebanyak 10 kali. Yang dimana kita membuat nilai x itu 1, lalu kondisinya kurang dari 10. Yang dimana setiap loop ini dieksekusi, maka nilai x ini akan bertambah. Jadi, dia akan menampilkan belajar iterasi sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana jika kita membuat suatu program namun dia error? Apa yang akan dikeluarkan oleh si konsol ini? Coba kita contohkan. Kita buat let number, maaf, kita buat let y sama dengan, kita buat let y sama dengan 1, lalu while y kurang dari sama dengan 20. Nah, di sini, maka konsol akan menampilkan angka 1 yang tidak terhingga dan terus-menerus, tidak berhenti. Jadi, kondisi ini dinamakan looping infinite, ya, ataupun loop tanpa batas, yang dimana di sini kita tidak membuat pembaharuan untuk kodenya. Jadi, si konsol ini akan mencetak output secara terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya, kita masuk ke dalam looping for. Ini di komentar aja biar tidak error. Jadi, looping for ini sama seperti looping while, namun bentuk programnya lebih sederhana dibandingkan while. Yang dimana di dalam looping ini, definisi ataupun inisiasi dari variabelnya itu, kondisi dan pembaruan variabelnya itu dideklarasikan di dalam satu blok kode, dibuat di dalam tanda kurung, dan dipisahkan dengan titik koma. Bagaimana contoh penggunaannya? Jadi di sini bisa kita buat for, kita buat variabel name-nya itu y sama dengan 1, kondisinya y kurang sama dengan 20. Maka ketika kita run, maka konsol akan menampilkan angka 1 sampai dengan 20, sesuai kondisi ataupun perintah yang sudah kita tetapkan.
Di sini kita menggunakan operator, plus sama dengan. Di sini dapat kita gunakan dengan kode yang lebih singkat, yaitu peningkatan penulisan operator. Yang di mana untuk, penambahan atau penulisan plus sama dapat kita ubah menjadi plus plus. Lalu untuk penulisan, minus sama dengan dapat kita ubah menjadi minus minus. Jadi di sini dengan menggunakan operator ini kita tidak perlu lagi menggunakan plus sama dengan angka 1. Kita hanya perlu menggunakan Y plus plus seperti itu. Jadi contoh penggunaannya bisa kita copy yang ini. Nah, ini kita ubah menjadi Y plus plus. Ketika kita run, si konsol ini akan menampilkan hasil yang sama. Jadi dengan menggunakan ini ataupun ini hasilnya akan sama, namun dengan menggunakan penulisan operator, maka kode yang kita buat akan menjadi lebih singkat. Jadi di sini selanjutnya kita akan menerapkan iterasi ini ke dalam sebuah statement if else. Yang pertama kita akan menerapkan looping for ke dalam if. Yang pertama itu kita menggunakan loop for. Jadi di sini contohnya for kita buat usia age sama dengan 1. Kita masukkanlah kondisinya. To if age kita masukkan kondisi eh, yang kedua yaitu else akan menampilkan number usia. Nah, di sini dapat kita kita di sini coba kita komentar dulu agar terlihat hasil dari konsolnya. Nah, di sini ketika kita run, maka konsol akan menampilkan untuk usia 1 sampai 3 akan menampilkan balita, lalu untuk 4 sampai dengan 50 akan menampilkan 50. Yang dimana di kondisi yang kita tetapkan, kita menginisiasikan usianya sama dengan 1, kondisinya kurang dari 50, dan kondisinya ini dilakukan penambahan setiap looping dieksekusi. Jadi di sini kondisi yang ditetapkan, jika usianya kurang dari 3 tahun, maka konsol akan mencetak batita. Selanjutnya, jika usianya di luar dari 3 tahun, maka konsol akan mencetak usia yang telah ditetapkan sebanyak 50. Nah, di sini selanjutnya kita ingin membuat looping ini ke dalam statement if yang memiliki dua kondisi. Jadi kita contohkan, ini kita copy, lalu kita komentar. Kita ingin membuat kondisinya yang dimana jika usianya jika usianya lebih besar atau sama dengan 1 tahun dan usianya lebih kecil sama dengan 3 tahun, maka konsol akan mencetak batita. Lalu di sini kita tambahi kondisi else if-nya. Kita masukkan usianya 26 tahun dan sama dengan 12.
Maka di sini konsol akan mencetak remaja. Sini kita run. Nah, di sini ketika kita run, maka konsol akan mencetak batita untuk usia 1 sampai 3 tahun, lalu mencetak remaja untuk usia 12 sampai dengan 15 tahun. Yang di mana kondisi ini terpenuhi. Jadi di sini semua kondisi akan dieksekusi dan ditampilkan jika terpenuhi. Selanjutnya di sini, ini kan kita menggunakan kurung semua. Di sini kita bisa tidak menggunakan kurung untuk mempersingkat kodenya. Dan itu tidak akan error. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini kurung kurawalnya kita hapus saja. Lalu kita run. Nah, si konsol ini akan tetap menampilkan output yang sama walaupun tanpa kurung kurawal. Jadi, itu tidak akan membuat error. Selanjutnya, kita masuk ke dalam looping while, yang dimana di sini kita akan menerapkannya ke dalam sebuah statement. Jadi, di sini kita buat variabel name-nya nilai, kita beri nilai 0. Di sini kita run. Nah, di sini kondisi yang kita tetapkan adalah di mana kondisi yang ditetapkan nilainya kurang dari 200. Lalu untuk kondisi yang pertama, jika nilai adalah kelipatan 100, maka akan menampilkan perintah lulus. Di sini dapat kita lihat, kelipatan 100 akan menampilkan nilai lulus. Lalu jika nilai kelipatan 75, akan menampilkan output KKM. Di sini akan menampilkan output KKM. Selanjutnya untuk yang S ini, dia akan menampilkan nilai dari 0 sampai dengan 200 yang telah kita tentukan. Sekian penjelasan mengenai iterasi di dalam JavaScript. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.